Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Sekali lagi saya diundang untuk eh, berbagi pengalaman rohani bersama keluarga besar LPF. Dan kebetulan pada hari ini kita merayakan Pesta Santo Ireneus dan bacaan-bacaan kitab suci juga sangat bagus ya. Maka saya coba untuk membantu kita semua merenung bersama dengan eh, bahan-bahan yang saya siapkan ini. Oke, saya tunjukkan semua apa yang akan menjadi permenungan kita pada saat ini adalah dengan judul seperti ini. Orang apakah dia ini? Tentu saja saya pertama-tama mengajak kita semua untuk memandang gambar ini. Dari gambar ini kita langsung bisa mengerti ya apa yang eh, menjadi permenungan kita pada hari ini. Nah, yang pertama saya akan tunjukkan satu gambar ini dan saya katakan yang menjadi inspirasi bagi kita pada hari ini. Yang satu ini adalah Santo Ireneus, seorang bapak gereja yang besar, orang kudus. Dia eh, sangat dikenal sampai saat ini. Para calon imam kalau belajar untuk mau menjadi pastor pasti ketemu dengan bapak gereja yang satu ini. Dan yang ini tentu kita tidak merasa asing. Tuhan Yesus dengan ikon-ikon tertentu di gereja-gereja tertentu di Eropa. Nah, saya akan membawa kalian untuk mengenal dulu Santo Ireneus. Yang pertama, Santo Ireneus ini ya, lihat dulu dari gaun yang dia pakai, ya, topinya, ya. Lalu kita langsung tahu bahwa ini pasti seorang uskup. Dan betul dia seorang uskup. Dia lahir di Asia Kecil sekitar tahun 140 Masehi. 140 itu masih zaman-zaman keemasan. Orang masih ingat persis tentang para rasul yang pernah hidup ya, dan ini masih di masa-masa awal gereja. Kemudian satu informasi yang lain adalah dia belajar agama dan mengenal Tuhan Yesus Kristus itu melalui seorang kudus yang bernama Santo Polikarpus. Dan Polikarpus sendiri adalah murid dari Santo Yohanes Rasul. Nah, Polikarpus itu sampai usia 86 tahun, ya, dia juga meninggal sebagai martir, dan sebelum meninggal dunia, dia diminta untuk mengkhianati Yesus. Tapi dia lalu mengungkapkan suatu semboyan yang mengatakan, ya, selama 86 tahun saya melayani dia, ya, bagaimana saya bisa mengkhianati dia? Pengalaman kebersamaan antara Ireneus dan Santo Polikarpus ya, itu tercermin dalam berbagai macam kesaksian. Dalam tulisan-tulisannya, dalam surat-surat yang dituliskan oleh Ireneus, dia memberi sebuah kesaksian yang saya tampilkan di sini. Dia bercerita begini, saya masih mengingat di mana Polikarpus itu duduk ketika ia mengajar, bagaimana cara ia berjalan, dan bagaimana sikapnya. Saya masih ingat akan khotbah-khotbahnya kepada umat, dan bagaimana mengisahkan pergaulannya dengan Yohanes. Yohanes di sini dalam arti murid yang dikasih Yesus, serta orang-orang lain yang menjadi saksi hidup Tuhan. Jadi ya, ketika dia bercerita, Ireneus bercerita, dia bercerita tentang pengalaman kedekatannya dengan Santo Polikarpus yang tidak lain adalah murid dari Yohanes Rasul. Dan kalau kita tarik lagi, Yohanes Rasul adalah murid yang dikasih oleh Yesus. Jadi ada satu ikatan batin antara Ireneus, bahkan kemudian nanti ada muridnya, murid dari Ireneus namanya Hippolytus ya. Ini adalah ya deretan atau ikatan yang begitu akrab antara Tuhan dengan para rasulnya dan para muridnya. Ya, para ya, murid-murid dari rasul-rasul itu sendiri. Salah satunya adalah Ireneus yang punya kesaksian yang sangat bagus ini.
Irenaeus ya dari Asia Kecil. Pada saat itu relasi antara Asia Kecil itu ditandai dengan relasi perniagaan atau perdagangan. Oleh karena itu, orang-orang dari Asia Kecil mulai berpindah perlahan-lahan ke Eropa. Dan salah satu tempat yang dituju adalah di Lyon. Nah, Irenaeus juga sebagai seorang imam pada akhirnya berpindah dari Asia Kecil ke Lyon. Dan di sana dia melayani. Kemudian, karena pada suatu saat ada situasi yang sulit, di mana uskup sendiri, uskup Lyon, namanya Potinus, itu mengalami penganiayaan, dia akhirnya meninggal dunia secara tragis sebagai martir sekitar tahun 177. Dan setelah uskup Potinus meninggal sebagai martir, lalu Irenaeus diangkat untuk menggantikan dia. Sekitar tahun 177 di Lugdunum, daerah Galia atau yang sekarang orang sebut daerah Lyon di Prancis. Sosok Irenaeus ini ya adalah sosok yang unik karena dari namanya itu mencerminkan kepribadiannya. Irenaeus itu berarti pencinta damai. Ya, jadi yang namanya Irene atau Irenaeus ya itu mestinya orang-orang yang pencinta damai ini. Dan namanya ini menunjukkan kepribadiannya sendiri. Dari namanya, kepribadiannya sebagai pencinta damai juga dia tunjukkan menambahkan gereja yang berselisih, misalnya di sini antara gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks berselisih tentang tanggal kepastian dari hari raya Paskah. Dia lalu menjadi juru bicara Paus untuk berdialog dengan saudara-saudara dari gereja Ortodoks. Apa yang menarik di sini? Dari Santo Irenaeus, ya, yang hari ini kita rayakan pestanya, tadi saya singgung juga bahwa Tuhan Yesus punya murid Yohanes. Yohanes punya murid adalah Polikarpus. Polikarpus punya murid adalah Irenaeus. Dan salah satu murid Irenaeus yang terkenal adalah Santo Hippolytus dari Roma. Nah, apa yang dihadapi atau situasi apa yang dihadapi oleh Irenaeus pada saat dia menjadi gembala di Lugdunum atau di Lyon, ya, dia berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Orang-orang pada saat itu sedang bergumul. Karena apa? Ada banyak orang yang sudah menganut Gnostisisme. Ya. Gnostisisme. Ini sebuah ajaran sesat yang membuat begitu banyak orang akhirnya menjauh dari iman yang teguh kepada Yesus Kristus sendiri. Di sini saya tampilkan dikatakan bahwa ada banyak orang ya sudah menganut Gnostisisme dan penyebaran ini begitu pesat ya. Dan orang-orang atau paham Gnostisisme ini mengajarkan bahwa dunia ini fana. Dunia fana ini memang jahat. Isinya adalah kejahatan. Dan bahwa dunia ini diciptakan dan diperintah oleh kuasa malaikat, bukan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan sendiri berada begitu jauh dan tidak ada hubungannya dengan dunia yang kita tempati ini. Dan bahwa keselamatan hanya dapat diraih dengan mempelajari ajaran-ajaran misterius atau rahasia khusus. Tentu saja pandangan gnostis ya atau pandangan yang murni tentang pengetahuan, sebuah pandangan filosofis ini ya bertentangan dengan keyakinan kita sebagai pengikut Kristus. Dan ini menjadi satu PR yang penting dari Irenaeus. Dengan banyak tulisannya, ya dia berusaha untuk membela mati-matian gereja dan menghadirkan doktrin ya yang asli, ya doktrin yang benar, ajaran yang benar tentang kehidupan sebagai pengikut Kristus. Nah, karena itu perjuangan dari Santo Polikarpus ini benar-benar sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Dia berusaha untuk melawan arus. Tapi pada akhirnya yang terjadi adalah sebuah kemenangan. Namanya itu tetap diabdikan sebagai seorang kudus dalam gereja yang meninggal sebagai martir pada tahun 202. Nah, apa yang menarik perhatian dari kehidupan
Santo Ireneus ini. Tadi riwayatnya kita sudah lihat. Di sini saya tampilkan satu dua hal penting dari sosok Ireneus. Ya. Di sini ada sebuah doa yang kiranya mau mengatakan bahwa Ireneus itu ya menegaskan tentang doktrin dan juga damai di dalam gereja, dan bahwa kita juga yang meminta doa dari Santo Ireneus kepada Tuhan itu bisa diperbaharui dalam iman, dalam kasih, dan niat untuk bisa membina persatuan, unity, ya, persatuan dan juga kerukunan. Doa ini adalah gambaran hidup dari Santo Ireneus sendiri. Karena sepanjang hidupnya yang dia usahakan dalam hidupnya sebagai seorang gembala, sebagai seorang imam dan uskup adalah menegaskan tentang doktrin gereja yang benar. Dan juga dari namanya, Ireneus, pembawa damai, dia juga menghendaki ada damai di dalam gereja. Dan dari situ, orang bisa diperbaharui dalam iman, dalam kasih, dan bisa bersekutu atau bersatu, dan juga hidup dalam kerukunan. Saya kira ini adalah satu cita-cita yang sangat luhur dari Santo Ireneus. Hal yang lain yang ditegaskan oleh Ireneus adalah tentang keluhuran Allah. Orang harus selalu memandang Allah, mengimani lebih dalam lagi. Dia mengatakan di sini, kemuliaan Tuhan itu memberi hidup, dan mereka yang melihat Tuhan bisa menerima hidup. Tentu saja, apa yang diungkapkan oleh Santo Ireneus, the glory of God gives life. Those who see God receive life. Apa yang dia katakan di sini bukan murni berasal dari Ireneus, tentu saja. Ya, kalau kita membaca sabda bahagia, Yesus juga mengatakan hal ini. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat, ya, melihat Tuhan. Hal lain yang ditampilkan oleh Ireneus dalam ajaran-ajarannya adalah tentang sosok Yesus Kristus. Yesus yang kita imani. Dia mengatakan bahwa sabda Tuhan kita, Yesus Kristus, melalui cintanya yang transenden itu menjadi manusia. Dan dengan demikian, kita sebagai manusia bisa hidup sebagai makhluk yang ilahi. Apa yang dikatakan oleh Ireneus itu ada hubungannya dengan slide yang satu ini, yaitu tentang sabda yang menjadi daging. Ya, dia katakan di sini, dengan demikian, bagaimana sabda menjadi manusia, anak Allah menjadi anak manusia, supaya manusia dengan masuk ke dalam persekutuan dengan sabda, dan dengan demikian bisa menerima keputraan ilahi, dapat menjadi anak Allah. Ya, ini dari abad kedua, Ireneus sudah menekankan ini. Kita diciptakan baik adanya, serupa dengan Allah, dan Tuhan sudah punya rencana yang indah supaya kita menjadi serupa dengan Dia, memiliki keilahian bersama dengan Dia. Dan satu hal lagi yang penting, ya, selain Allah Bapa, kemudian Allah Putra, satu hal yang penting lagi adalah dalam hal ekaristi. Ya, dia katakan di sini bahwa cara berpikir kita harus selaras dengan ekaristi. Dan ekaristi sendiri pada gilirannya itu bisa meneguhkan cara kita berpikir. Jadi keserasian antara ekaristi yang kita rayakan bersama dan ekaristi itu bisa mengubah kehidupan kita untuk menjadi serasi, selaras dengan Yesus sebagai roti hidup sendiri. Nah, dengan memandang sosok dari Santo Ireneus dan kehidupannya dan juga pergumulannya, lalu apa hubungannya dengan tema yang malam hari ini kita mau renungkan bersama? Ya, kita mendengar ya satu kisah yang indah dari Injil pada hari ini, Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Sangat singkat, tapi menarik perhatian. Nah, sekarang saya coba untuk melihat kembali sebentar. Saya bacakan dulu teks Injilnya.
Di sana diceritakan begini. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kalian takut, hai orang-orang yang kurang percaya? Lalu bagaimana? Lalu bangunlah. Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, wah, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tema yang kita renungkan malam hari ini adalah pada perkataan ini. Orang apakah dia ini? Nah, mari kita masuk dalam teks Injil yang menarik ini. Dikisahkan oleh penginjil Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Ini menarik, ya. Mari kita perhatikan gambar ini, ya. Gambar ini, ya. Lihat, Yesus berada paling ujung, ya, dan murid-murid ada di belakang ini. Kita langsung bisa melihat bahwa, ya, ini seperti Yesus sudah masuk lebih dahulu, dan para murid masuk mengikuti dia. Saya perlu memberikan gambaran kepada ibu bapak sekalian bahwa Danau Galilea itu, ya, letaknya 212 meter di bawah permukaan Laut Tengah. Jadi dia lebih rendah. Laut Tengah masih lebih di atas, selisih 212 meter. Kemudian panjang dari Danau Galilea adalah 21 km dan lebarnya sekitar 13 km. Kedalaman airnya adalah 43 meter. Itu lumayan dalam, ya. Bagi mereka yang sudah pernah pergi ke sana, ya, dengan data ini kiranya bisa mengingat-ingat kembali. Nah, satu hal lagi yang ditunjukkan dalam kisah ini yang tidak bisa kita lupakan adalah mayoritas dari para murid ini sebelum mengikuti Yesus, mereka adalah nelayan-nelayan. Mereka adalah orang-orang yang kerjanya tiap hari itu menguasai danau yang panjangnya 21 km, lebarnya 13 km, dan dalamnya 43 meter ini. Dan mereka tahu jumlah semua ikan, jenis ikan yang ada ini. Mereka tahu jenis-jenisnya. Ya. Maka mengherankan ketika ada angin sakal, mereka ini yang paling sibuk. Sementara Yesus seperti masa bodoh, tidur, pulas. Mungkin pertanyaan kita, mengapa ada angin sakal? Ya, dari data di atas ini, 212 meter, artinya sangat rendah di bawah. Tapi ketika angin dari dataran tinggi Golan, dari daerah Magdala, ya, dan daerah-daerah pegunungan di sekitar, ya, daerah Kursi, ya, ketika ada angin kencang, tentu saja yang menjadi sasaran itu adalah tempat yang paling rendah. Kita bisa pikirkan misalnya orang-orang yang punya kebun di bagian lembah, ketika ada angin kencang, ya, jagung dan padi yang yang merayap di atas tanah itu justru yang ada di lembah. Kenapa? Karena angin itu menuju ke bawah dan membentuk pusaran-pusaran di daerah lembah itu. Oleh karena itu, Laut Galilea atau Danau Galilea yang letaknya 212 meter di bawah permukaan Laut Tengah ini, ketika ada angin kencang, dia pasti akan menunjukkan amukan yang luar biasa. Ya. Dan saya yakin bahwa para nelayan ini sebelum ikut Yesus, mereka sudah alami, mereka sudah tahu. Ya. Jadi ini pengaruh yang ada dari angin yang dari pegunungan yang bisa membuat angin sakal. Nah, bagaimana suasana dalam perahu? Mari kita kembali ke pengalaman Santo Ireneus. Santo Ireneus ketika menjadi gembala, dia berhadapan dengan gnostisisme. Paham yang tadi kita dengar, orang-orang itu semata-mata menggunakan intelektual mereka, menggunakan pengetahuan mereka, dan menomorduakan Tuhan. Bahkan bagi mereka, keselamatan itu bukan berasal dari Tuhan. Dan ini tentu bertentangan sekali dengan ajaran gereja. Tapi orang seperti Ireneus itu berada di garda terdepan untuk menjelaskan kepada mereka
doktrin iman yang benar, ajaran gereja yang benar, mengikuti Kristus yang benar. Ya, itu ditunjukkan oleh Irenaeus kepada orang-orang di Lyon saat itu. Dan sekali lagi, ini benar-benar melawan arus. Uskup Photinos itu meninggal dunia sebagai martir. Irenaeus sebagai uskup juga akhirnya wafat. Dia juga dibunuh karena mempertahankan iman yang benar, ya, di hadapan orang-orang yang jahat. Jadi situasi yang dialami oleh Irenaeus di keuskupannya itu bukan situasi yang baru. Jauh sebelumnya, kalau kita ikuti cerita dalam Injil ini, juga ada angin sakal yang dialami oleh Yesus dan para muridnya. Maka teks Injil yang tadi kita dengar menceritakan bagaimana kelihatan seolah-olah itu Yesus tidur, masa bodoh, tidak mau mengingat atau memperhatikan para muridnya. Sementara para murid sendiri yang tadi saya katakan, mereka adalah para nelayan yang sudah tahu mau-maunya Danau Galilea, ternyata mereka yang paling sibuk. Mereka justru meminta kepada Yesus, tolonglah, kita binasa. Kenapa Anda tidur masa bodoh di sini? Ya. Dan ini benar-benar hal yang mengherankan kita. Masa sama-sama Yesus, kok masih takut? Masa pernah jadi nelayan yang menguasai danau itu, kok masih juga takut? Ya, padahal sebetulnya itu pengalaman yang biasa-biasa saja. Kalau mereka betul-betul masuk dalam pengalaman kehidupan mereka. Lalu apa reaksi Yesus? Yesus mengatakan kepada mereka, ini sebuah teguran. Mengapa kalian takut? Hai orang yang kurang percaya. Nah, lagi bersama Yesus saja mereka masih kurang percaya. Yesus tidak mengatakan kamu tidak percaya, tapi kurang percaya. Artinya mereka sudah percaya kepada Dia, ya, tapi belum sempurna. Lalu satu hal lagi yang menarik di sini adalah Tuhan Yesus itu hanya menegur murid-muridnya dalam perahu. Tapi yang Dia marah, Dia hardik adalah angin dan danau. Ini diksi yang luar biasa. Manusia itu berharga di mata Yesus. Maka dalam situasi yang sulit sekalipun, Dia hanya bisa menegur mereka. Tapi yang dimarahi, yang dihardik adalah angin dan danau. Kita lalu ingat pada kisah penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan Dia serahkan segala-galanya di Taman Firdaus pada tangan mereka berdua, mereka jatuh dalam dosa. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika itu? Tuhan bertanya kepada Adam, Adam mempersalahkan Hawa, Hawa mempersalahkan ular. Nah, kita banget itu ya. Tidak mengaku bilangin dosa, tapi saling mempersalahkan, saling mengopir beban. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada manusia pertama? Kepada Adam Dia katakan, dan kamu harus hidup dari keringatmu sendiri dengan bekerja keras. Ubahlah tanah itu menjadi roti. Jadi orang harus kerja dulu baru makan. Dan pada Hawa, Dia katakan pada Hawa, dan kamu adalah ibu dari segala makhluk. Kamu akan sakit ketika melahirkan. Itu sebuah teguran yang cukup keras dari Tuhan pada Adam dan Hawa. Tapi yang dikutuk adalah Tuhan, adalah ular. Ular itu dikutuk oleh Tuhan. Nah, kisahnya mirip seperti ini. Yang ngomel-ngomel, yang kurang percaya adalah manusia. Tapi Tuhan hanya menegur mereka. Tapi yang dihardik adalah angin dan danau. Wah, luar biasa. Tuhan itu terlalu baik dengan manusia. Apa reaksi dari para murid? Mereka merasa heran dan takjub. Mereka malah bertanya-tanya, orang apakah Dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini lalu membuat mereka berefleksi. Kalau pengalaman sebelum mengikuti Yesus, ketika ada angin sakal di Danau Galilea, ya mereka akan hadapi dan selesai. Tapi ketika bersama dengan Yesus, mereka terheran-heran. Loh, Dia yang setiap hari bersama dengan kita, ketika Dia menghardik angin, angin mengalah. Ketika Dia menghardik danau, ya, danau menjadi
teduh. Dan ini membuat kita berpikir kembali apa yang terjadi dalam kisah penciptaan itu, di mana Tuhan menjadikan segala sesuatu, ya, mengatur segala sesuatu baik adanya. Situasi yang chaos, yang kacau balau, itu ditata sedemikian rupa sehingga begitu teratur, begitu indah, dengan tatanan yang bagus sekali. Dan ini kemudian diulangi oleh Yesus dalam peristiwa Injil yang hari ini kita dengar ini, ya, dengan contoh yang sangat konkret ini. Bagaimana danau yang lagi mengamuk airnya, Tuhan menghardik dan membuat keteduhan. Mereka semua takjub dan heran dengan sosok Yesus. Apa yang kita pahami dari kisah ini? Ya. Kita semua membaca Injil, mungkin ada yang tadi pagi ikut misa, pasti mendengar, ya. Dan kira-kira apa yang bisa kita pahami? Yang pertama adalah semua kuasa dari Bapa itu diberikan kepada Yesus. Karena itu Yesus berkuasa atas kejahatan dan kebaikan. Kejahatan dan kebaikan. Apa yang dialami oleh para murid dalam satu perahu yang sama, kalau perhatikan gambar ini memang sangat menarik. Ya. Dalam perahu yang sama, dalam situasi yang sulit, ya, Tuhan Yesus punya kuasa untuk menghardik angin dan danau dan memberikan kebaikan kepada para muridnya. Ketika angin dan danau angin reda, danau menjadi teduh, tenang, lalu yang bergembira adalah para murid. Ketakjuban mereka yang saat itu sudah tinggal bersama dengan dia, melihat sendiri mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tapi kali ini juga semakin membuat mereka takjub karena fenomena alam ini, ya, sangat menakutkan, tetapi Tuhan bisa meneduhkan segalanya. Selagi bersama dengan Tuhan, apapun kesulitan, Tuhanlah yang akan menjadi senjata. Tuhanlah dengan kuasa akan memenangkan, akan melepaskan, ya, manusia dari belenggu kejahatan. Perahu adalah gereja. Dan sepanjang zaman, gereja itu juga mengalami angin sakal, mengalami amukan-amukan, goncangan-goncangan dari luar dan dari dalam. Teks Injil ini berbicara tentang kehidupan kita yang nyata sebagai gereja. Sebagai orang-orang yang dibaptis. Gereja bukan soal gedungnya. Di negara kita saja bangun gereja sebagai gedung saja sudah susah. Ya, ini baru angin sakal, salah satu jenis angin sakal. Ya, bangun gereja begitu susah. Tapi lebih susah lagi adalah kita hidup sebagai orang yang dibaptis. Kita adalah gereja yang hidup. Ya. Angin sakal itu bisa mengamuk dari dalam gereja sendiri dan juga dari luar gereja. Dari dalam gereja ini menjadi challenge besar, ya. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus bisa menghancurkan gereja dari dalam. Tidak berdoa, ya, merasa bahwa hidup beriman itu ya begitu-begitu saja. Ya. Itu bisa membawa kehancuran gereja dari dalam. Itu angin sakal dari dalam gereja sendiri. Lalu dari luar, dari luar banyak sekali yang kita alami. Ya, sebagai umat minoritas, kita mengalami banyak hal seperti itu. Betapa susahnya di tempat-tempat tertentu, ketika orang berdoa masih harus minta izin di RT, kami mau berdoa rosario, dan lain sebagainya. Betapa susahnya untuk menunjukkan iman kita, kebebasan beragama di negara seperti negara kita ini juga. Ya. Jadi perahu adalah gereja kita semua yang ada dalam satu bahtera yang sama, yang selalu mengalami amukan-amukan tertentu, goncangan-goncangan tertentu di dalam gereja. Dalam gereja, ya, masalah-masalah yang banyak. Dalam gereja ada korupsi, ada, ya, ada korupsi dalam gereja. Di Vatikan saja terjadi kok, yang dekat dengan Paus. Itu saja ada skandal keuangan.
Masalah pedofilia. Memang jumlah pastor, uskup, bruder, frater, suster itu sedikit orang itu. Tetapi ketika ada satu pastor atau uskup yang membuat kasus pedofilia misalnya, itu menjadi berita dunia. Ya. Padahal jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan kelompok lain yang jauh lebih besar. Tapi yang menjadi sorotan itu adalah kaum berjubah yang ada dalam gereja. Skandal-skandal tertentu yang ada dalam gereja itulah yang dipakai untuk menghancurkan gereja dari dalam. Dan ini satu contoh angin sakal yang ada, ya. Atau hal-hal lain yang dari luar yang selalu kita alami. Maka dari itu Tuhan Yesus sendiri menasihati kita, jangan pernah takut untuk bersaksi tentang iman. Kenapa? Karena Dia sendiri yang akan meletakkan kata-kata itu di lidah kita untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Kemudian para murid juga boleh dikatakan mereka adalah gereja yang hidup, yang juga ikut mengalami amukan dari badai. Lalu Tuhan menegur manusia untuk percaya. Badai dan danau itu dia hardik. Tapi manusia ditegur supaya hidup sebagai orang-orang yang betul-betul beriman kepadanya. Mari kita pikirkan, kita juga berada dalam satu bahtera yang sama dengan Yesus ini. Kita juga mengalami apa yang pernah dialami oleh Santo Ireneus bersama para Gnostis dan para Bid'ah di Lyon waktu itu. Masing-masing kita juga punya pergumulan tertentu di dalam kehidupan kita untuk mempertahankan iman kita. Tadi saya ceritakan sebentar tentang Santo Polikarpus, guru dari Santo Ireneus ini. Di usia tua, 86 tahun, dia masih diajak untuk berkhianat kepada Yesus. Tapi dengan tegar, Santo Polikarpus itu mengatakan, 86 tahun saya melayani dia. Bagaimana Anda meminta saya untuk mengkhianati dia? Dia saja tidak mengkhianati saya kok. Dan Polikarpus sendiri dibakar hidup-hidup. Orang usia 86 tahun, tapi ketika dalam api unggun itu, justru tubuhnya itu tidak dimakan api. Tapi tubuhnya malah berwarna keemas-emasan. Jadi dalam sejarah gereja yang namanya angin sakal itu ada, dan sampai saat ini angin sakal itu tetap ada. Angin sakal tetap ada dalam gereja, dalam hati umat. Umat bisa juga menghancurkan gembalanya, pastornya. Umat bisa menggosipin pastornya misalnya. Oh, pastor ini begini begitu. Oh, bisa. Itu cara menghancurkan gereja dari dalam. Kalau ada pastor yang bersalah atau yang melakukan kekeliruan, silakan sebagai umat yang bagus, yang baik. Pertama, doa. Yang kedua, terbuka kepadanya, bicara, mengoreksi. Itu hal yang bagus. Itu kita mendukung panggilan dari gembala kita. Jadi, kehancuran gereja bisa saja dari dalam gereja itu sendiri. Bisa juga dihancurkan oleh para gembala sendiri yang menghancurkan gereja. Ketika kami tidak bisa melayani dengan baik, ketika kami para gembala mementingkan diri kami sendiri, kesenangan kami sendiri, mementingkan hobi, mementingkan profesi kami, atau ketika melayani pakai hitung-hitungan, wani piro. Nah, ini adalah cara-cara kita, para gembala menghancurkan gereja dari dalam. Juga yang tentu yang dari luar, itu kita bisa memahami, itu lebih konkret, dan itu di sepanjang sejarah gereja ada. Selalu saja ada martir dalam gereja. Hari-hari ini kita mendengar di Meksiko atau di Nigeria, selalu ada pembunuhan para pastor, atau para biarawan, dan lain sebagainya. Lalu, mari kita perhatikan gambar ini ya. Ini, saya temukan gambar ini menarik sekali. Jadi Yesus lagi tidur, terlelap di buritan, sementara air itu mulai masuk, sampai para murid itu datang membangunkan dia. Mari kita lihat dalam pengalaman kita. Pengalamannya begini, apakah Tuhan Yesus juga tidur
selama masa pandemi ini? Pasti banyak yang juga berpikir seperti para rasul. Tidak jauh berbeda, 11-12 dengan para rasul. Kita dalam masa pandemi 2 tahun ini, kurasanya Tuhan Yesus tidur, lelap betul-betul ya. Orang boleh memanggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Tapi orang-orang dekat itu meninggal dunia. Sahabat kenalan, sanak keluarga. Betapa banyak kesulitan yang sedang dihadapi. Lalu orang bertanya, apakah Tuhan Yesus juga tidur selama masa pandemi ini? Apakah posisinya seperti ini? Sampai dia tidak mendengar. Atau pertanyaan lain, apakah Tuhan membiarkan dan mengizinkan kejahatan itu menguasai dunia kita? Kalau dia itu maha baik, maha rahim, kenapa ada kejahatan di atas dunia ini? Dan ini bukan sebuah pertanyaan yang baru. Dalam dunia perjanjian lama saja, sudah ada pertanyaan ini. Orang-orang Israel bahkan merasa Tuhan tidur, Tuhan sudah lupa pada mereka. Dari situ Nabi Yesaya mengatakan, Tuhan tidak pernah lupa. Saya tidak akan melupakan engkau. Bahkan bayangan kita itu sudah dilukis di telapak tangan dari Tuhan sendiri. Karena itu ketika kita berhadapan dengan pengalaman-pengalaman kita yang konkret, penderitaan dan kemalangan, lalu ada pertanyaan yang seperti saya tunjukkan di sini, jawabannya apa? Jawabannya adalah tidak. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah lupa. Matanya selalu terbuka dan memandang kita. Kenapa? Yang ada pada Tuhan adalah kasih. Dia hanya bisa menegur, bukan menghardik. Itu Tuhan yang kita punya. Ketika kita jatuh dalam dosa, dia menegur kita. Dia tidak menghardik kita. Dia hanya menghardik itu angin dan danau. Maka orang apakah dia ini? Pandanglah gambar ini baik-baik. Pasti ada yang bilang, aduh Yesusnya ganteng banget. Ya. Yang senyum-senyum lihat gambar ini. Saya pernah posting gambar ini dan ada yang tulis komen, Romo Yesusnya ganteng banget ya. Naksir Yesus. Ya luar biasa Tuhan kita. Orang apakah dia ini? Nah, inilah jawabannya. Teks-teks suci yang ada memberikan jawaban yang luar biasa. Yesus Kristus. Orang apakah dia ini? Dia adalah Yesus Kristus. Injil Matius bab 1 ayat 21, ketika malaikat mengatakan kepada Yusuf, anak itu harus engkau beri nama Yesus, Yehosua, karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari angin sakal yang membuat mereka jatuh dalam dosa. Maka Yesus Kristus adalah penyelamat, Yehosua. Yang kedua, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias, anak Allah yang hidup. Injil Matius bab 16 ayat 16 atau Injil Yohanes setelah diskursus roti hidup ya di Yohanes 6 ayat 69. Pengakuan iman dari Santo Petrus. Yang ketiga, Kristus adalah damai kita. Efesus bab 2 ayat 14. Dia yang mendamaikan kita dengan Bapa. Maka layaklah Santo Paulus mengatakan, Kristus adalah damai kita. Yang ketiga, yang keempat, hanya melalui Yesus saja orang bisa diselamatkan. Kisah para Rasul bab 4 ayat 12. Hanya dalam nama Yesus. Ya, lalu Yesus menjadi satu-satunya keselamatan kita. Bukan salah satu, tapi satu-satunya keselamatan kita. Satu-satunya penyelamat kita. Filipi bab 2 ayat 10 di sana dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas langit dan yang berada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Jadi segala sesuatu patuh, tunduk, takluk di hadirat Yesus.
Artinya Yesus itu punya kuasa yang luar biasa. Maka Yesus itu layak kita panggil sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai satu-satunya juru selamat kita. Maka kembali ke sini, orang apakah dia ini yang membuat para murid begitu takjub? Dan inilah sosok Yesus yang kita kenal, yang kita imani dari dekat. Maka perhatikanlah baik-baik perkataan dari Santo Ireneus ini. Jesus Christ in his infinite love has become what we are in order that he may make us entirely what he is. Kita akan menjadi semakin serupa dengan Yesus sendiri. Ini saja renungan untuk saya bawakan hari ini, ya, untuk Ibu Bapak sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pastor John Laba atas pengajaran dan permenungan yang sangat mendalam dan sangat indah. Saya ingin memberikan poin-poin sedikit, Pastor, atas pengajaran yang Pastor berikan tadi. Bahwa ada kaitan antara pengalaman rohani Santo Ireneus, di mana pada zaman Santo Ireneus, orang-orang menganut paham Gnostisisme, yaitu mendewakan ilmu pengetahuan, keselamatan bukan dari Tuhan. Tetapi dengan permenungan kisah Tuhan Yesus meredakan angin ribut di Danau Galilea, pada hakikatnya manusia itu berharga di mata Tuhan. Manusia itu diciptakan serupa dan baik sesuai dengan citra Allah. Dengan kisah Tuhan Yesus meredakan angin ribut, maka kita semakin diingatkan bahwa di dalam setiap kesulitan, jika kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus akan senantiasa ingat dan tidak pernah tidur untuk menolong kita semua. Dan seperti apakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus adalah Yehoshua, yaitu penyelamat kita. Tuhan Yesus juga adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus adalah damai kita. Dia bisa menyelamatkan iman kita semua. Kuasa Tuhan Yesus menaklukkan langit dan bumi. Tuhan Yesus adalah Raja dan keselamatan kita. Sekian Pastor John Laba atas poin-poin yang saya berikan dari pengajaran Pastor tadi. Banyak terima kasih. Untuk Bapak dan dipersilahkan jika ada yang mau bertanya atau sharing iman. Sih, belum tidur orang tuh. Ya, tadi bangun. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk 1 atau 2 pertanyaan. Atau ada yang mau sharing, mungkin pernah mengalami angin sakal dalam kehidupan, mungkin dalam keluarga, dan bagaimana bisa keluar dari angin sakal atau badai dalam keluarga itu. Orang mengatakan badai itu pasti berlalu. Tapi kalau orang tetap mau tinggal dalam badai, maka yang ada adalah keputusasaan. Selalu berpikir, kok Tuhan tetap tidur juga ya? Seperti itu. Ya. Nah, mungkin ada di antara kita yang mau berbagi pengalaman, jangan sungkan, toh kita dalam satu bahtera yang sama. Kita punya pengalaman-pengalaman yang mirip, yang bisa kita ceritakan dan bisa meneguhkan. Ya. Saya jadi teringat suatu hari saya membaca sebuah buku, kalau dibahasakan itu Badai Kuteduhkan. Itu buku mengisahkan tentang masalah pedofilia yang dilakukan oleh para pastor di Amerika beberapa tahun yang lalu, dan itu sangat sulit bagi gereja. Ada keuskupan yang nyaris bangkrut karena harus membayar ya dengan mahal ya perlakuan disorientasi seksual dari para pastor uskup di saat itu. Dan bukan terjadi kekinian, tapi terjadi jauh mungkin 20-30 tahun sebelumnya. Dan di dalam buku itu ada pertanyaan menarik. Kalau gereja itu kudus, kenapa ada kejahatan itu?
kenapa ada kejahatan itu bisa terjadi dalam gereja. Dan ada dua kubu. Satu kubu itu benar-benar mengecam, ya, mengecam dan bahkan seolah-olah mengatakan gereja itu menjadi begitu jelek. Tapi ada juga kaum konservatif yang mengatakan, oke, memang ada case-case tertentu seperti itu, tetapi gereja memang tetap kudus. Kenapa? Karena yang mendirikan gereja adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus adalah Tuhan. Yang berdosalah manusia. Tapi Tuhanlah yang akan hadir dan menguduskan gereja itu. Nah, itu satu buku yang menarik ya, Badai Kuteduhkan. Dan sangat ya, saya ketika membaca itu saya sangat kagum ya, bagaimana pergumulan gereja dan bagaimana umat Allah di dalam gereja itu juga bergumul bersama dan mendapat satu kepastian. Oke, biar manusia itu berdosa, tapi gereja tetap dinyatakan gereja yang kudus karena yang mendirikan gereja adalah Tuhan sendiri. Ya. Bagaimana cara bersuka cita dalam badai? Ya. Pertama adalah ketika kita mengalami badai dalam kehidupan kita, kita jangan begitu pesimis dan berpikir bahwa hanya kita sendiri yang mengalami badai. Kita tidak sendirian, tapi banyak orang kok yang mengalami. Tadi kisah dalam Injil, bukan hanya Petrus yang mengalami badai, ya, bukan hanya Yohanes atau murid-murid lain, ya, bukan secara pribadi, tapi mereka satu komunitas, satu persekutuan di dalam gereja, ya, di dalam perahu itu. Oleh karena itu, ketika badai ada, yang dirasakan adalah mereka semua mengalami itu. Angin sakal dialami oleh mereka yang ada dalam satu bahtera yang sama. Dan Yesus juga mengalami itu. Nah, pada saat ini, ketika kita sebagai gereja, sebagai individu mengalami badai tertentu di dalam keluarga masing-masing, kita tidak sendirian. Di dalam keluarga Anda tidak sendirian. Ketika ada goncangan-goncangan tertentu dalam keluargamu, yang merasa itu bukan hanya Anda, tapi juga anggota keluarga yang lain, seluruh keluarga besar. Ya, kenapa? Karena ketika orang menikah, bukan hanya dua pribadi yang menikah, tapi pernikahan dua keluarga besar. Ya, pernikahan dua keluarga besar. Karena itu, ya, ketika mengalami badai, pertama, jangan pernah merasa Anda sendiri yang punya badai. Tapi banyak orang yang punya pengalaman sepertimu. Lalu yang kedua adalah, berusaha untuk keluar dari badai itu. Jangan terlalu menikmati badai itu. Tapi bagaimana berusaha untuk keluar, ya, keluar dari badai itu, keluar dari pergumulan yang ada. Tidak seorang pun yang mau tetap tinggal dalam badai, tidak. Tapi orang harus berusaha untuk keluar dari badai. Bagaimana caranya? Harus optimis dong. Berusaha dan optimis untuk keluar. Tapi kalau Anda hanya menikmati badai itu, lalu Anda tidak akan keluar dari sana. Dan yang ada adalah mengeluh. Ya, kapan ini ya, kok hidup saya seperti ini aja, dan lain sebagainya. Dan tentu yang terakhir adalah, percayalah pada Tuhan. Baca 1 Petrus bab 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiran padanya, karena Dia yang menguatkan engkau. Itu untuk pertanyaan yang ada di kolom chatting. Terima kasih Pastor Jolaba dan Ibu Anita Christine atas pertanyaannya. Pada malam hari ini kita semua akan merayakan wedding anniversary buat Ibu Flora dan Pak Yublin. Kami keluarga besar RPF mengucapkan happy wedding anniversary. Semoga keluarga Ibu Flora semakin diberkati, sehat, dan menjadi teladan buat anak cucu terkasih. Profesiat, Sis Flora, kami sudah misa hari Minggu yang lalu ya. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and
sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman. Mantap. Makasih banget, bagus banget foto terbaru. Hari Minggu kami sudah pesta itu, makan enak lagi. Undang-undang loh. Makasih Pak Undang-undang dari Kusnen. Medan, jauh sekali. Thank you, thank you. Terima kasih Pak Kusnen. Untuk Bapak Ibu dipersilakan untuk membuka videonya dulu sebelum doa dan berkat penutup. Kita akan mendokumentasikan pertemuan pada malam hari ini. Foto sekarang ya Bu ya. Ya, Oke, kita kasih senyum buat Bu Flora juga. Senyum. Yang luar biasa. Pastor John Lapa persis mengisi malam. Senyum Pak Sodan. Senyum Pak Sodan. Terima kasih semua. Ya, terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu Selamat Lestari. Flora. Terima kasih. Happy Ibu. wedding, Flora sayang. Sekali lagi kita minta Pastor John Lapa untuk berdoa dan memberkati Bu Flora. Oke, udah. Sudah, makasih. Bu Lucia. Ya. Terima kasih Bu Lucia. Makasih. Untuk pertemuan malam hari ini, kita tutup dengan mohon doa dan berkat penutup dari Pastor John Lapa. Intensi doa pada malam hari ini, mohon berkat kebahagiaan untuk perayaan wedding anniversary yang ke-30 untuk Ibu Flora dan Bapak Yublin. Yang kedua, memohon berkat dan perlindungan kekuatan para imam-imam, terutama imam misionaris, serta mohon kesembuhan untuk keluarga RPF dan umat Allah, para biarawan dan para imam yang sedang sakit, agar segera pulih dan sehat kembali. Untuk Vianney Avela, Faustina Anghiamiao, Glenn, Mariatan, Teresa Susanti, Mince, Grace Pascalina, Hendri, Haitu, dan Herlimawati, dan kesembuhan jasmani dan rohani Bapak Halim. Mohon rahmat karunia dan berkat untuk anak Gavin Bartolomeus dan semua anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mohon berkat bagi semua pasangan keluarga yang merindukan anak. Sekian Pastor John Lapa untuk intensi doa pada malam hari ini. Kami mohon berkat dan doa berikutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur padamu. Engkau mendirikan gereja menjadi bahtera yang begitu indah, di mana kami berada dalam satu bahtera yang sama dengan Yesus Putramu sebagai kepala kami. Kami bersyukur untuk semua berkat yang kau berikan kepada keluarga besar LPF yang dari hari ke hari menjadi akrab dalam doa, dalam renungan bersama dengan Engkau. Sertailah mereka semua dalam hari mereka. Semoga Engkau senantiasa menjaga
dan melindungi mereka. Semoga iman dan cinta mereka kepadamu semakin bertumbuh kuat dari hari ke hari. Pada malam hari ini kami bersyukur padamu bersama Dora dan Yublin yang merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-30. Tuhan sertailah mereka berdua dalam hari-hari hidup selanjutnya dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah, kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan yang baik. Semoga mereka tetap menjadi kegembiraan bagi anak-anak dan juga cucu dan juga bagi sanak keluarga yang lain. Tuhan, kami juga memohon berkat-Mu untuk para imam, biarawan-biarawati, para misionaris yang bekerja di tempat-tempat yang sulit. Semoga dengan keteladanan Santo Ireneus yang hari ini kami rayakan pestanya, boleh menginspirasi mereka untuk membaktikan diri mereka, berani untuk mewartakan Injil, tidak menjadi takut, tapi bahwa karena Kristuslah mereka ikuti yang mereka cintai, mereka mempersembahkan diri mereka. Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Semoga tangan-Mu yang kudus menjamah dan menyembuhkan mereka. Dan juga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang difabel, semoga mereka juga memperoleh kegembiraan dan harapan daripada-Mu. Tuhan, berkatilah juga saudara-saudari pasutri yang merindukan anak di dalam keluarga. Kami percaya pemberian yang indah daripada-Mu. Semoga Engkau menganugerahkan yang terbaik bagi keluarga-keluarga muda yang berharap padamu. Tuhan, masih banyak yang mau kami sampaikan padamu, tapi kami percaya Engkau pasti melihat apa yang kami butuhkan, dan kami selalu percaya bahwa pertolongan-Mu selalu datang tepat dan indah pada waktunya. Kami juga mohon berkat-Mu untuk istirahat malam pada malam hari ini. Semoga kami boleh beristirahat, dan besok boleh bangkitkan kembali melakukan tugas-tugas dan pelayanan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor John. Sama. Terima kasih, Pastor John. Terima kasih, Ya. Ibu John, Luna. Bapak. Terima kasih, Pastor. Banyak terima kasih. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Terima Pastor. kasih. Dan Bapak. Terima kasih semuanya. Makasih Pak Kusnen. Bagus Terima kasih banget. semuanya.